Halo kawan, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya ingin merangkum sebuah film sniper yang dirilis pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang seorang mantan prajurit militer Amerika yang menjadi gembong narkoba dan diduga berafiliasi dengan jaringan teroris. Thomas Becket diutus sebagai eksekutor untuk membunuh orang tersebut. Ternyata misi kali ini cukup berat bagi Thomas, karena yang dia hadapi adalah teman lamanya yang pernah berjasa dalam menyelamatkan hidupnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan Thomas Becket yang sedang melakukan uji tembak bersama dengan satu orang temannya. Entah kenapa saat Thomas berhasil menembaki sasaran dengan tepat, Kapten Larrabee tiba-tiba bereaksi negatif. Ternyata Thomas tidak menjalankan perintahnya dengan baik. Kemudian Thomas langsung dibentak habis-habisan oleh sang kapten karena dia memiliki sifat yang arogan. Dia juga mengatakan bahwa Thomas tidak lulus tes kesehatan dan dia juga berjanji akan mengembalikan Thomas ke tempat asalnya. Padahal Thomas memiliki rekaman biografi yang sangat stabil. Namun karena sang kapten terburu emosi, dia pun melampiaskan kekesalannya dengan mengatakan yang sebaliknya. Yes, sir. Thank you, sir. I don't care about that fucking deal you made with the Corps. Kemudian scene beralih ke Vietnam. Di sini terlihat seorang pria yang merupakan anak buah gembong narkoba. Kemudian dia menuju ke sebuah tempat prostitusi. Saat dia memasuki kamar teman wanitanya, dia bertemu dengan seorang pemuda yang mengaku sebagai pelanggan wanita tersebut. Namun pria itu kurang percaya kepadanya. Dia mencurigai orang itu adalah polisi. Setelah tawar-menawar, wanita itu keceplosan mengenai sindikat narkobanya. Sontak pria itu langsung mengeluarkan pistolnya dan mereka pun saling mengancam. Tanpa rasa kasihan, dia langsung menembaki wanita itu dan meninggalkan tempat tersebut. Polisi itu juga mengejarnya, hingga akhirnya dia berhasil menangkap pria itu. Dan menelpon seseorang untuk menyiapkan penembak jitu terbaiknya. I gotta get your sniper. Kemudian scene beralih ke Thomas yang sedang menemui seorang dokter ahli syaraf. Dokter tersebut telah menemukan gejala kerusakan saraf yang dialami oleh Thomas akibat peristiwa yang membuat jari telunjuknya terputus. Hal itu membuat jemari lainnya sering mengalami gemetar dan gerakan refleks, terutama saat dirinya sedang mengalami stres. Dokter itu berkata bahwa Thomas tidak bisa selamanya menjadi marinir. Thomas menjawab bahwa dirinya memang tidak berpikir untuk menjadi marinir seumur hidup, tapi dia memiliki target minimal dapat bertahan sampai di usia 65 tahun. Kemudian scene beralih ke Washington DC, tepatnya di sebuah acara pernikahan seorang politisi muda yang bernama Nell Flanagan. Di sini Thomas dipersilahkan untuk membaca surat wasiat yang ditinggalkan oleh ayah Nell yang bernama Paul Flanagan. Di surat itu Paul berpesan, jika surat itu dibacakan oleh Thomas itu berarti dirinya telah gugur di medan perang. Dia berharap agar Nell dan istrinya diberikan umur yang panjang dan diberikan kebahagiaan. Setelah selesai membaca surat dari Paul, lalu Thomas memberikan surat tersebut kepada Nell. Di sisi lain terlihat dua orang agen NSA. Mereka sedang memperhatikan rekaman uji tembak Thomas dan mempertimbangkan untuk menugaskan Thomas dalam sebuah misi. Kemudian scene beralih ke sebuah hotel. Di sini Thomas mengingat semua kejadian yang dialaminya saat dia sedang menjalankan misi di Vietnam.
Tanpa sadar, Thomas terbawa mimpi oleh peristiwa yang dialaminya. Kemudian Thomas dibangunkan oleh 2 orang prajurit yang membawa perintah untuk membawa Thomas menemui petinggi militer. Lalu Thomas dipertemukan dengan William Avery yang merupakan Direktur Keamanan Nasional Amerika atau yang dikenal dengan singkatan NSA. William menjelaskan tugas yang akan diberikan kepada Thomas. Dia diperintahkan untuk membunuh seorang gembong narkoba yang diketahui telah memberikan dukungan kepada kelompok teroris yang tak lain adalah Paul Venegan yang disangkanya selama ini telah mati. Avery sedikit menceritakan tentang Paul yang pernah direkrut oleh CIA untuk membantu pasukan merah membongkar sindikat narkoba di wilayah dataran tinggi Vietnam. Namun seiring berjalannya waktu, Paul berubah menjadi seorang gembong narkoba dan pembunuh berdarah dingin. Namun tugas itu sangat memberatkan Thomas karena Paul adalah orang yang pernah menyelamatkan hidupnya saat dia bertugas di Vietnam dulu. Thomas bertanya apakah ada cara lain yang mungkin bisa ditempuh tanpa harus membunuh Paul. Namun mereka mendapatkan laporan dari intelijen bahwa polisi Vietnam telah memasang perangkap untuk menangkap Paul. Hal itu tentunya tidak boleh dibiarkan. Menurut mereka, jika Paul tertangkap maka akan membawa masalah besar bagi Amerika dan keluarganya. Namun Avery memberikan kebebasan kepada Thomas untuk menolak perintah tersebut jika dia merasa tidak mampu menjalankan tugas itu. Akhirnya dengan berat hati Thomas pun menyanggupi misi tersebut. Dia memutuskan untuk berangkat sendiri tanpa pengamat. Thomas tidak ingin melibatkan orang lain karena dia merasa misi itu sangat pribadi baginya. Singkat cerita, Thomas tiba di Vietnam. Sesampainya di hotel, dia ditemui oleh seorang polisi yang bernama Quan. Lalu mereka makan dan mulai membicarakan misi yang akan dijalankan. Quan mengaku tidak ada satupun polisi Vietnam yang mengetahui misi tersebut selain dirinya. Quan mengatur strategi agar Thomas segera membunuh Paul sebelum polisi Vietnam menangkapnya. Quan juga memperkenalkan sebuah alat pelacak yang akan dipasangkan kepada Paul, sehingga Thomas akan lebih mudah mengenali target walaupun sedang berada di keramaian. Keesokan harinya mereka mengunjungi lokasi tempat untuk melakukan tembakan. Quan menyarankan agar Thomas untuk segera meninggalkan tempat tersebut setelah membunuh target, lalu membeli tiket kereta api menuju ke bandara dan pulang ke Amerika. Di malam harinya terlihat Quan yang sedang menemui anak buah Paul yang pernah dia tangkap. Dia menyuruh pemuda itu untuk memasang alat pelacak tersebut pada Paul. Awalnya pemuda itu merasa keberatan, namun Quan mengancam akan memberitahu Paul perihal penangkapannya, yang tentunya akan membuat Paul kehilangan kepercayaan kepadanya. Karena tidak ada pilihan lain, pemuda itu pun menuruti perintah dari Quan. Scene beralih ke sebuah klub malam. Di sini Quan mengatur strategi dengan teman wanitanya. Di klub itu juga tempat pertemuan Paul dengan kliennya yang akan melakukan transaksi narkoba. Di sisi lain, Thomas sedang memasuki sebuah gedung untuk melakukan tembakan sambil membawa senjata yang telah diberikan oleh Quan. Thomas mulai memasang teleskop beserta alat pendeteksi target pada senjatanya. Setelah cukup lama melakukan pengintaian, akhirnya Thomas berhasil menemukan klien Paul. Lalu anak buah Paul mendekatinya dan memasangkan alat pelacak tersebut pada bahunya. Dengan seketika Thomas langsung menemukan posisi Paul, tapi konsentrasinya buyar secara tiba-tiba. Thomas mengingat kembali kenangan bersama teman lamanya itu. Keadaan semakin diperparah dengan alat pendeteksi yang secara tiba-tiba mengalami gangguan. Lalu Thomas melepaskan alat tersebut dan langsung membidik ke arah Paul. Namun saat Thomas mencoba untuk menarik pelatuk senjata tersebut, sialnya pelatuk senapan tersebut mengalami kemacetan. Sementara Paul mengetahui gerak-gerik mencurigakan dari anak buahnya. Secara tiba-tiba anak buah Paul yang lain langsung menggorok lehernya. Di saat yang bersamaan, Thomas tidak sengaja menarik pelatuk dan membunuh klien Paul.
Dengan seketika suasana menjadi kacau. Anak buahnya langsung menembaki ke segala arah untuk mencari keberadaan Thomas. Dia juga menembaki anak buah Paul yang akan mencoba untuk menembak Kwon. Namun secara tiba-tiba Thomas terkejut ketika dia ditembaki oleh sniper musuh. Setelah mengamankan diri, Thomas mengetahui bahwa tembakan tersebut berasal dari gedung sebelah. Setelah Thomas terhempas akibat dari ledakan gardu listrik, Thomas mencoba untuk bangkit dan menunjukkan kemampuannya. Tidak lama kemudian datanglah rombongan polisi untuk menangkap Thomas. Kemudian scene beralih ke kantor NSA. Di sini Avery berbicara dengan Richard mengenai Thomas yang gagal membunuh Paul. Ternyata mereka jugalah yang telah mengirim sniper abal-abal tadi untuk membunuh Thomas. Di kantor kepolisian Vietnam, Thomas diinterogasi mengenai misinya yang telah membunuh pria tadi. Kemudian Thomas dibawa ke sel tahanan. Tidak lama kemudian ada seorang pria yang sedang menertawakan Thomas. Dia adalah Paul Finnegan yang telah tertangkap. Paul menceritakan bahwa banyak sniper yang telah diutus untuk membunuh dirinya. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Lalu mereka berbicara terkait semua perbuatan Paul yang telah melawan hukum. Dia sengaja melakukan hal itu karena dirinya telah dijebak oleh Avery saat menjalankan tugas. Paul telah merasa nyaman dengan kehidupannya yang sekarang karena tidak ada pengkhianatan dan jebakan seperti perlakuan elit-elit Amerika terhadap dirinya. Thomas memberitahu tentang keadaan anak dan istri Paul yang sekarang dan tentang Nell yang baru saja menikah. Paul menjawab bahwa dirinya sudah tidak mengenal mereka selama lebih dari 30 tahun. Dia menambahkan bahwa Avery tidak akan pernah tenang sebelum membunuh dirinya karena Paul mampu menghancurkan Avery. Tidak lama kemudian datanglah polisi yang memindahkan Thomas ke tahanan lain. Namun secara tiba-tiba meledak sebuah bom yang pelakunya adalah anak buah Paul. Kedua polisi yang mengawal Thomas tewas dengan seketika. Kemudian Thomas memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Lalu dia menghubungi Kwon dan meminta untuk menemuinya di Gedung Persatuan Rakyat. Kemudian Thomas langsung menghampiri Kwon dan menanyakan terkait serangan terhadap dirinya. Kwon mengatakan bahwa dirinya juga tidak mengetahui hal tersebut. Mereka benar-benar tidak memberitahu Kwon bahwa Thomas juga akan dihabisi. Kwon bahkan bersumpah untuk meyakinkan Thomas. Lalu mereka menuju ke sebuah daerah yang bernama Taimin, yang diyakini oleh Thomas bahwa di sanalah tempat persembunyian mereka. Setelah Paul keceplosan saat berada di sel tahanan, Thomas mengetahui betul tempat persembunyian Paul yang ada di terowongan bawah tanah. Namun Thomas lupa di mana letak pintu masuk ke terowongan tersebut. Dikarenakan medan tempurnya yang dulu telah berubah menjadi lingkungan pertanian. Namun Thomas mulai menyamakan ingatannya dengan kontur tanah yang ada di sekitarnya. Sedangkan Kwon menanyakan kepada para petani. Lalu mereka menuju ke sebuah lokasi yang diyakini sebagai pintu masuk terowongan tersebut. Di sisi lain, anak buah Avery juga sedang mencari mereka berdua dengan berbekal alat pendeteksi ponsel milik Kwon. Namun Thomas telah menyelipkan ponsel tersebut di gerobak rumput milik petani. Saat memasuki kawasan hutan, mereka berdua langsung diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Mereka adalah anak buah Paul yang menjaga pintu masuk terowongan tersebut. Mereka pun langsung membunuh semua anak buah Paul. Hingga mendapatkan seseorang yang kehabisan peluru. Di sanalah mereka mengikuti pria itu dan menemukan pintu masuk terowongan. Mereka berdua langsung memasuki dan menyusuri terowongan tersebut hingga mereka menemukan sebuah ruangan yang besar. Di sana mereka melihat anak buah Paul yang asik dengan kegiatannya masing-masing. Mereka adalah anak muda yang direkrut oleh Paul. Namun sayangnya Kwon terlalu ceroboh. Dia tidak hati-hati dan membuatnya terpeleset hingga membuat anak buah Paul menyadari kalau mereka sedang diintai. Kemudian mereka mencoba untuk menembaki Thomas. Dua anak buah Paul mencoba untuk mengejar Thomas. Namun dia berhasil melumpuhkan mereka berdua.
Sedangkan Kwan yang tertangkap dipaksa untuk bertarung dengan anak buah Paul. Mereka pun bertarung mati-matian hingga berhasil dimenangkan oleh Kwan. Lalu Thomas berlindung di balik bebatuan dan membidik ke arah Paul. Dia meminta Paul untuk menyerahkan diri. Namun mereka juga sedang mengancam Kwan dengan sebuah pistol. Lalu Paul menanyakan langkah Thomas berikutnya. Tidak ada jalan lain selain membunuh dirinya. Namun hal itu juga akan membuat Kwan terbunuh. Lalu dia menantang Thomas untuk melakukan 1 kali tembakan 2 pembunuhan. Secara perlahan Thomas langsung membidik ke arah tangan anak buah Paul yang sedang menodongkan pistol di kepala Kwan. Saat Paul tewas, semua anak buahnya langsung berlutut dan menyerah. Lalu Thomas memerintahkan Kwan untuk menghubungi intelijen militer, serta meminta tim untuk menjemputnya. Akhirnya Thomas meninggalkan tempat tersebut setelah saling memberikan penghormatan. Di tengah persawahan, tiba-tiba Thomas keluar dari sebuah lubang terowongan. Tidak lama kemudian datanglah sebuah heli yang menghampiri Thomas. Mereka membawa Thomas pulang ke Amerika. Dan film pun selesai.